Tahap yang ketiga adalah siklus Krebs. Disebut siklus Krebs ya karena reaksinya kembali ke titik awal. Jadi seperti membentuk suatu lingkaran. Ya, makanya disebut dengan siklus. Siklus Krebs berlangsung di dalam matriks mitokondria, kemudian terjadi secara aerob. Jadi kalau tidak ada oksigen, ya tidak ada oksigen maka tidak akan terjadi reaksi ya siklus Krebs. Prosesnya seperti apa? Ya, bahan yang dihasilkan dari dekarboksilasi oksidatif tadi adalah asetil-CoA, ya, dibawa menuju ke siklus Krebs. Nah, asetil-CoA ini saya gambarkan dua jendolan, dua atom C. Asetil-CoA tahap pertama diikat oleh oksaloasetat 4 atom C, ya, membentuk asam sitrat. Asam sitrat ini memiliki 6 atom C. Selanjutnya, asam sitrat akan melepaskan satu molekul karbon. Dilepaskan dalam bentuk karbon dioksida. Selain melepaskan karbon, juga melepaskan hidrogen. Hidrogen yang dilepaskan diikat oleh NAD membentuk NADH. Nah, asam sitrat yang sudah melepaskan karbon, satu karbon dan satu hidrogen akan berubah menjadi asam ketoglutarat. Ya, memiliki 5 atom C. Asam ketoglutarat selanjutnya akan melepaskan ion atom karbon, ya, dilepaskan satu dalam bentuk karbon dioksida. Selain karbon juga melepaskan hidrogen dan fosfat. Hidrogen yang dilepaskan diikat oleh NAD membentuk NADH. Untuk fosfat, ya, diikat oleh ADP, adenosin difosfat, menjadi ATP, adenosin trifosfat. Asam ketoglutarat yang sudah melepaskan karbon, hidrogen, dan fosfat akan berubah menjadi asam suksinat. Nah, selanjutnya asam suksinat ini akan melepaskan hidrogen. Cuma kali ini yang mengikat bukan NAD tetapi FAD, membentuk FADH. Ya, asam suksinat yang sudah melepaskan hidrogennya akan berubah menjadi asam malat. Nah, selanjutnya asam malat ini akan kembali menjadi oksaloasetat dengan melepaskan hidrogennya. Hidrogen yang dilepaskan diikat oleh NAD, membentuk NADH. Nah, selanjutnya prosesnya kembali ke awal, mengikat asetil-CoA, demikian seterusnya. Ya, makanya disebut dengan siklus. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar di sini, hasil akhir dari siklus Krebs untuk 2 molekul asetil-CoA apa saja? Coba perhatikan. Yang pertama adalah NADH. Ya, NADH ada 1, 2, 3. Jadi 1 asetil-CoA menghasilkan 3 NADH. Jika kalau 2, maka kalau 2 akan menghasilkan 6 molekul NADH dikalikan 2. Kemudian selain itu FADH. FADH di sini hanya 1. Di sini hanya 1. Maka untuk 2 molekul asetil-CoA menghasilkan 2 molekul FADH. Terus yang berikutnya adalah molekul CO2. Kita hitung di sini ada 1, 2. Ya, maka untuk 2 molekul asetil-CoA dikalikan 2, maka ada 4 molekul CO2. Dan yang terakhir adalah ATP. Mana? Nah, ini dia ATP. Ada berapa ATP di sini? Hanya 1. Maka kalau 2 molekul asetil-CoA, dia menghasilkan 2 molekul ATP. Nah, itu siklus Krebs. Kemudian hasil dari siklus Krebs, yaitu NADH dan FADH, ini akan dibawa ke tahap terakhir. Untuk yang CO2 akan dikeluarkan ya sebagai zat sisa. Ya, kita lanjut untuk yang tahap terakhir. Ya, tahap yang terakhir adalah rantai transfer elektron atau transfer elektron. Ya, seperti pada di awal tadi saya sudah menyebutkan pada tahap ini terjadi pengepakan energi
Nah, apa itu? Bagaimana itu pengepakan energi? Kita bahas di sini. Nah, untuk transfer elektron itu terjadi pada membran dalam mitokondria. Ya. Kemudian hidrogen, nah ini tadi, dari proses sebelumnya, yaitu glikolisis, kemudian dekarboksila oksidatif, dan siklus Krebs, yang dalam bentuk NADH dan FADH, akan diubah menjadi elektron dan proton, dan nantinya akan menghasilkan ATP. Jadi hidrogen dan fosfat tadi yang dihasilkan, hidrogen yang dihasilkan pada reaksi sebelumnya, akan dirubah menjadi ATP. Nah, ketentuannya, satu molekul NADH akan dirubah menjadi 3 ATP. Ingat, satu molekul NADH akan dirubah menjadi 3 ATP. Kemudian, satu molekul FADH2 akan dirubah menjadi 2 ATP. Kemudian, pada tahap transfer elektron, oksigen merupakan aseptor elektron terakhir. Jadi pemindah elektron terakhir. Ya, setelah menerima elektron, O2 nanti akan berikatan dengan hidrogen dari NADH dan FADH membentuk H2O, ya, air dalam bentuk dikeluarkan nanti dalam bentuk uap air. Baik, kita hitung hasil ATP dari transfer elektron. Ya, dari glikolisis tadi, ya, diingat baik-baik, NADH yang dihasilkan ada 2 molekul. Ya, maka 2 NADH ini akan dirubah menjadi 6 ATP. Ingat, 1 molekul NADH dirubah menjadi 3 ATP. Maka kalau 2, 6. Kemudian dekarboksilasi oksidatif atau DO, ada 2 NADH tadi yang dihasilkan, maka nanti akan dirubah menjadi 6 ATP. Kemudian reaksi yang tahap yang ketiga, siklus Krebs, ada 2 macam ya, hidrogennya tadi dalam bentuk NADH dan FADH. NADH-nya ada 6, maka dirubah menjadi 18 ATP. Ya, 1 NAD-nya 3 ATP. Kemudian untuk yang FADH, ingat tadi 1 FADH hanya 2 ATP. Maka kalau 2 akan menghasilkan 4 ATP. Nah, maka pada hasil ATP hasil dari transfer elektron, kalau kita jumlah totalnya adalah 34 ATP. Ya, 34 ATP dari tahap transfer elektron. Nah, maka kalau misalkan kita rangkum dari awal hingga akhir ini tadi, jumlah total ATP yang dihasilkan, ya, kita lihat di sini, glikolisis pada transfer elektron tadi ada 6, sedangkan hasil langsungnya adalah 2. Maka glikolisis menyumbang 8 ATP. Kemudian reaksi antara, di sini tadi 6 ATP, hasil langsungnya tidak ada, maka jumlahnya 6 ATP, dan yang siklus Krebs ada 22, 18 tambah 4, ya, dan hasil langsungnya 2, maka untuk ATP di siklus Krebs menyumbang 24 ATP. Nah, kalau kita jumlah totalnya adalah 38 ATP. Jadi dapat disimpulkan hasil akhir dari respirasi aerob untuk 1 molekul glukosa yaitu menghasilkan energi sebesar 38 ATP. Kita lanjutkan untuk jenis respirasi yang kedua, yaitu respirasi anaerob tanpa membutuhkan oksigen. Ya. Respirasi anaerob sering disebut dengan fermentasi. Ya, pada kebanyakan tumbuhan dan hewan, respirasi pada umumnya berlangsung secara aerob. Tetapi dalam kondisi tertentu, respirasi aerob bisa saja terhambat karena sesuatu hal. Maka hewan dan tumbuhan tersebut akan melangsungkan proses respirasi yang tanpa adanya oksigen, yaitu respirasi anaerob. Nah, pada respirasi aerob tadi, aseptor elektron terakhir adalah oksigen. Sedangkan pada respirasi anaerob, aseptor elektronnya bukan oksigen atau selain oksigen. Nah, itu untuk perbedaan lain dari respirasi aerob dan anaerob.
Dari hasil akhir fermentasi, hasil akhirnya dibedakan menjadi dua macam, yaitu fermentasi asam laktat atau asam susu dan fermentasi alkohol. Ini kita akan bahas dan kita langsung bandingkan saja keduanya. Jadi fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Untuk yang fermentasi asam laktat itu pada umumnya dilakukan atau terjadi pada sel-sel tubuh manusia dan hewan. Sedangkan fermentasi alkohol itu terjadi pada ragi, yes, atau jamur bersel satu. Nah, kita lihat prosesnya satu persatu. Untuk yang fermentasi asam laktat dulu. Bahan mentahnya sama, ya, bahan mentahnya sama yaitu glukosa seperti tadi yang respirasi aerob. Ya, glukosa tadi untuk tahap pertama adalah proses glikolisis. Ya, ini sama. Jadi glikolisis, hasil glikolisis adalah 2 asam pirufat. Nah, pada proses pengubahan glukosa menjadi asam pirufat tadi dihasilkan 2 ATP dan pelepasan hidrogen. Ya. Jadi hidrogen yang dilepaskan diikat oleh NAD menjadi NADH. Selanjutnya asam pirufat ini akan berubah menjadi atau dirubah menjadi asam laktat, 2 molekul asam laktat. Ya. Hidrogen yang dilepaskan pada saat glikolisis akan digunakan oleh asam pirufat untuk membentuk asam laktat. Jadi hidrogen dilepaskan, NADH menjadi NAD. Ya, seperti itu. Sekarang untuk yang fermentasi alkohol, apa berbedanya? Perhatikan, ya, bahan mentahnya sama glukosa. Glukosa mengalami proses atau tahap glikolisis membentuk 2 asam pirufat. Ya, proses pengubahan ini akan melepaskan fosfat dalam bentuk ATP 2 molekul, juga hidrogen yang diikat oleh NAD membentuk NADH. Selanjutnya asam pirufat di sini akan berubah menjadi 2 asetaldehid, ya, dengan melepaskan karbonnya dalam bentuk CO2. Nah, jadi asam pirufat melepaskan karbon dalam bentuk CO2 berubah menjadi asetaldehid. Nah, asetaldehid ini nanti akan dirubah menjadi alkohol, ya, dengan mendapat tambahan hidrogen dari NADH ini, ya, menjadi karena sudah melepaskan hidrogennya menjadi NADH. Nah, perhatikan kedua skema gambar di sini, apa perbedaannya. Ya. Kemudian kita lihat untuk yang hasil akhir dari fermentasi asam laktat, yaitu 2 asam laktat dan 2 ATP. Sedangkan untuk yang fermentasi alkohol, ya, 2 alkohol, 2 ATP, dan 2 CO2. Nah, yang membedakan yang mana? Anda perhatikan. Ya, ini untuk yang fermentasi, ya, baik asam laktat maupun fermentasi alkohol. Ya, demikian anak-anak. Selanjutnya nanti kita akan bahas untuk yang anabolisme. Ya, sampai ketemu di materi berikutnya. See you.